warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Pengurus 1 Dr. Ali Fitriana, yang terhormat Dewan Pengurus 2 Dr. Ki Haji Muhammad Yusman Sidki LCMAG. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kami dapat hadir dan melaksanakan presentasi pada kali ini pada sidang skripsi hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mubarak dengan nomor NIM 2022.09.0002, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Kuliah Al-Quran Al-Hikam Depok. Adapun judul skripsi saya adalah Epistemologi Berpikir Kritis dalam Al-Quran, Kajian Tafsir Maudhu'i. Sebelumnya, izinkan perkenalkan kami memaparkan hasil penelitian kami, hasil penelitian skripsi kami. Pertama, pada bab 1 tentunya kami menguraikan sebuah outline sesuai dengan pedoman skripsi pada pedoman skripsi STKK. Yang pertama, tentunya bisa dipahami bahwasannya hakikat manusia sebenarnya didefinisikan sebagai hayawan aktif, yaitu makhluk berpikir dan khalifah firqah, pemimpin di bumi. Namun pada nyata realitas sekarang ada 5 atau 6 krisis berpikir kritis modern yang tentunya sudah diidentifikasi oleh penulis. Di bagian identifikasi ada 6 dan sudah diuraikan pada latar belakang di halaman 5 sampai halaman 9. Yang pertama yaitu ada masifnya penyebaran hoax. Di sini ada data dari Kementerian Komdigi bahwasannya ada 1923 kasus di 2024. Yang kedua ada fenomena brain rot atau pembusukan otak yang akibatnya tentunya akibat konsumsi konten instan dan budaya. Adapun yang ketiga yaitu bias kognitif, yang keempat sistem pendidikan berbasis hafalan, yang kelima otomatis bias akibat ketergantungan pada AI. Al-Quran juga melarang sikap taklid dan zon. Tentunya di tengah melemahnya krisis berpikir kritis kontemporer, Al-Quran hadir tidak hanya sebagai teks keagamaan, namun sebagai sumber epistemologi yang membentuk cara manusia sebagai individu berpikir yang aktif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini penulis merumuskan masalah bagaimana epistemologi berpikir kritis perspektif Al-Quran, yang nantinya akan penulis jelaskan kembali secara singkat di bab 2 dan di bab 4 dan di bab 5. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini ada 4 poin terkait tujuan penelitian. Yang pertama, penulis nantinya akan memetakan cara Al-Quran memperoleh dan menilai pengetahuan. Adapun yang kedua, nantinya penulis akan menganalisis term kognitif yang tentunya sudah penulis batasi pada pembatasan masalah, yaitu ada term akal, tafakur, nadaro, tadabbur, tabayun, dan ulul albab. Dan yang ketiga yaitu nantinya penulis mendialogkan teori berpikir kritis modern dengan khazanah tafsir dari tafsir klasik hingga kontemporer. Adapun yang keempat, yang nanti pada akhirnya penulis akan menunjukkan relevansi epistemologi Qur'ani sebagai obat penawar bagi krisis peradaban digital. Selanjutnya, pada kajian pustaka, di sini penulis sudah menguraikan ada 9 literatur akademik yang tentunya di sini ada titik persamaan, yaitu menjadikan ayat-ayat kognitif Al-Quran seperti term tabayun, keteladanan sosial sebagai basis penguatan nilai kritis manusia. Namun di sini perbedaan dengan penelitian terdahulu cenderung parsial, yaitu meneliti satu term saja, dan kebaruan dari penelitian penulis, yaitu skripsi ini nantinya akan membangun sebuah kerangka epistemologi filsafat ilmu yang tentunya nanti akan dikaitkan dengan term kognitif yang tentunya akan menjawab sebagai obat dari 5 krisis berpikir
berpikir kritis modern. Selanjutnya di sini metodologi penelitian. Penulis memakai jenis penelitian yaitu kualitatif, studi kepustakaan konseptual. Nantinya pendekatannya memakai metode tafsir maudhu'i yang nantinya akan dipadukan dengan pendekatan epistemologi filsafat ilmu. Yang selanjutnya sumber data. Di sini penulis akan memakai 6 term dan di setiap termnya ada 2 ayat yang tentunya sudah penulis batasi di pembatasan masalah. Adapun data sekundernya yaitu buku, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung. Adapun nantinya teknik analisis nanti penulis akan mereduksi dan mengklasifikasi tematik dan nantinya diinterpretasi dan nanti pada akhirnya akan menarik kesimpulan epistemologi Qur'ani. Selanjutnya pada bab 2 tentunya penulis sudah menguraikan terlebih dahulu di paragraf awal sebelum paragraf A, poin A. Di sini penulis sudah memberikan gambaran terkait apa isi dari bab 2 ini. Tentunya nantinya ada 3 poin besar. Yang pertama diskursus epistemologi, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga nantinya relasi akal dan wahyu. Bisa dipahami, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya di sini epistemologi penulis membagi sebagai poin 1 pengertian epistemologi, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga nantinya penulis akan hubungan dan perbedaan dari 3 pilar filsafat ilmu. Yang keempat nantinya penulis akan menjelaskan terkait aliran-aliran epistemologi Barat dan Islam. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya epistemologi merupakan bagian dari tiga pilar filsafat ilmu. Yang di sini sudah penulis jelaskan bahwasannya ada 3, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi merupakan hakikat yang nantinya akan sebenarnya yang menjawab apa realitas objek yang dikaji, aksiologi, nilai guna, untuk apa ilmu tersebut digunakan. Yang ketiga yakni epistemologi, yang tentunya bisa kita pahami bahwasanya epistemologi bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan menguji kebenaran. Yang tentunya nantinya epistemologi menjadi fokus utama pada penelitian kali ini. Adapun poin yang kedua terkait ruang lingkup, bahwasanya bisa dipahami sesuai dengan data yang di bab 2, epistemologi dibagi menjadi 3, yaitu sumber pengetahuan, metode pengetahuan, validitas pengetahuan. Ini bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai gambaran awal. Bagaimana epistemologi berpikir kritis dalam perspektif Al-Quran. Selanjutnya, di sini penulis membagi aliran epistemologi Barat dan Islam. Aliran epistemologi Barat ada 2, yaitu empirisme dan rasionalisme. Adapun epistemologi Islam, menurut teori Al-Jabiri ada nalar bayani, nalar burhani, dan nalar rifani, yang tentunya sudah dijelaskan oleh penulis di PPT skripsi ini. Selanjutnya pada poin B, yaitu terkait diskursus makna berpikir kritis. Di sini penulis sudah menjelaskan terkait pengertian berpikir kritis, karakteristik, langkah-langkah, urgensi, dan faktor-faktor. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya berpikir kritis bukan sekedar gemar membantah, melainkan sebuah aktivitas mental yang disiplin, sistematis, dan reflektif. Tentunya berpikir kritis merupakan bagian dari metakognisi Hodge yang merupakan sebuah seni berpikir tentang cara berpikir, yang tentunya guna mengevaluasi struktur nalar diri sendiri. Selanjutnya yaitu terkait relasi akal dan wahyu. Di sini ada 2, penulis perspektif Barat bagaimana, perspektif Islam bagaimana. Yang tentunya bisa dipahami bahwasanya perspektif Barat menggabungkan rasio secara otonom dan memisahkan proses intelektual dan nilai-nilai ketuhanan. Adapun Islam yaitu memadukan antara akal dan wahyu secara mutlak sebagai instrumen pencarian kebenaran. Selanjutnya pada bab 3, di sini penulis juga sudah memberikan gambaran awal sebelum poin A terkait outline apa isi dari bab 3 ini. Tentunya di sini ada 2 poin besar, yaitu poin A term berpikir kritis, yang kedua problem epistemologi berpikir kritis. Di sini pada poin term berpikir kritis, penulis membagi 3 poin, yaitu pertama penulis mengidentifikasi term bermakna berpikir kritis dalam Al-Quran. Yang kedua yakni setelah penulis mengidentifikasi,
selanjutnya penulis menjelaskan secara definisi, secara etimologi, secara terminologi dan derivasi. Bisa dipahami dan bisa dilihat bersama bahwasanya di sini ada 6 term yang bermakna berpikir, yang berpikir, yaitu yang pertama ada akal, tafakur, nadaro, tadabur, tabayun, dan ulul albab. Di sini sudah dijelaskan secara etimologi akal apa, terminologi, dan derivasinya ada berapa, dan penulis sudah membuatkan tabel di skripsi penulis di bab 3, dijelaskan 49 kali itu di surat apa dan makiyah atau madaniyah. 5 menit lagi. Selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan yang sudah jelaskan ada 12 ayat dan 6 term. Selanjutnya di sini sudah dijelaskan sebenarnya ini merupakan penjelasan lebih jelas lagi terkait identifikasi masalah, yang tentunya dijelaskan kembali di bab 3. Selanjutnya penyimpangan epistemologi dari don dan taklid yang sudah dijelaskan pada bab 1 tadi. Selanjutnya pada bab 4 di sini penulis membagi 2 poin, yaitu terkait deskripsi tafsir ayat-ayat berpikir kritis. Yang kedua, nantinya penulis akan menganalisis ayat-ayat berpikir kritis. Sebelum masuk poin A, penulis sudah memberikan gambaran lagi bahwasanya penelitian ini menggunakan cara kerja tafsir maudhu'i yang sudah dijelaskan di paragraf sebelum poin 1. Selanjutnya, di sini penulis sudah menjelaskan di penelitian penulis terkait 12 ayat, 6 term, dan di setiap termnya ada 2 ayat. Di sini penulis mengkaji pertama, apakah di ayat ini ada asbabun nuzul atau munasabah. Setelah itu penulis menguraikan penafsiran dari klasik hingga kontemporer, dan pada akhirnya penulis menarik apa relasi dari ayat ini dengan kaitan teori berpikir kritis. Selanjutnya yaitu terkait poin B, jawaban dari rumusan masalah, yaitu analisis epistemologi. Yang pertama, yang tadi sumber pengetahuan berpikir kritis. Di sini ada 5, bisa dipahami bahwasannya sumber pengetahuan dalam berpikir kritis itu ada 5, mungkin bisa dikesimpulan. Ada 5 itu terkait integrasi, rasio, dan wahyu. Bagaimana rasio itu membutuhkan wahyu agar tidak tersesat. Wahyu butuh rasio untuk membumi. Dan yang kedua ada wahyu, yang ketiga dalam semesta, dan akal, hati, intuisi. Adapun yang kedua terkait jawaban dari rumusan masalah itu metode berpikir kognitif Al-Quran. Yang di sini penulis sudah menjelaskan ada 5, yaitu yang pertama mengintegrasikan teori berpikir kritis, dan nantinya penulis menjelaskan bahwasanya ada metode berpikir, yaitu metode nadaro, metode tafakur, metode tadabur, metode tabayun. Dan yang ketiga yaitu terkait validitas pengetahuan. Di sini penulis sudah menjelaskan juga bahwasanya ada 5 validitas pengetahuan. Yang pertama yaitu standar wahyu, bagaimana selaras dengan wahyu sebagai parameter kebenaran tertinggi. Yang kedua, telah bebas dari prasangka zon dan taklid. Yang ketiga, integritas pengetahuan. Yang keempat, rasionalitas syariat, dan yang kelima, karakter ulul albab. Adapun yang keempat di sini sebenarnya merupakan jawaban dari identifikasi masalah yang tadi 3 tadi kan sebagai bagian dari epistemologi, ruang lingkup epistemologi, yaitu sumber, metode, dan validitas. Di sini penulis menjawab merelevansi antara epistemologi berpikir kritis, bagaimana menjawab sebuah krisis berpikir kritis modern. Nah, tentunya di sini bisa dilihat bahwasannya hoax, disinformasi nanti bisa dihancurkan mutlak dengan metode tabayun. Brain rot bisa disembuhkan dengan ketahanannya via tafakur tadabur, bias kognitif, nantinya akan diikat oleh kemandirian berpikir dan fungsi akal. Yang keempat, sistem pendidikan hafalan yang nantinya akan direvolusi oleh nalar berpikir mandiri ulul abad. Yang kelima yaitu ancaman AI, yaitu manusia. Sebenarnya manusia itu di sini sudah dijelaskan, manusia tidak bisa tergantikan karena mesin AI tidak punya nurani spiritual. Jadi bisa ditarik kesimpulan besar bahwasannya jawaban dari rumusan masalah ini, epistemologi berpikir kritis Qur'ani terbukti secara mutlak sebagai antidot atau penawar paling aplikatif untuk mereformasi kelima patologi nalar peradaban digital saat ini.
Mungkin presentasi dari penulis cukup sekian. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Terima kasih banyak. Penulis kasih kembali ke Dewan Pembina. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Eksaminando setelah mempresentasikan hasil penelitiannya. Saya ingin bertanya, Saudara membahasakan Saudara sendiri di tulisan ini dengan peneliti atau dengan penulis? Dengan kadang ada penulis, ada peneliti. Nah, itu saya juga ketika membaca juga ini kadang peneliti, kadang penulis, jadi di situ menjadi rancu, apalagi ketika membahas tentang literatur review. Ya, di literatur review itu saya nggak tahu yang dimaksud peneliti atau penulis itu adalah Anda sendiri atau yang nulis, jadi yang punya literatur itu, sehingga di sini ada ya bias gitu ya, ada bias di situ. Nah, ya harus ditetapkan Anda milih salah satu penulis atau peneliti sehingga tidak terjadi kebingungan terutama yang baca itu. Kemudian sebelum masuk ke konten, saya ingin memberikan catatan terhadap penulisan. Penulisan sejauh ini untuk teknik penulisannya masih sama dengan teman-teman yang lain, terutama di transliterasi itu saya rasa masih nggak inkonsisten. Artinya inkonsisten itu ada yang benar, banyaknya yang salah ketimbang benar ya. Maksudnya ada beberapa yang benar juga karena mungkin terlalu tebal sehingga presentasinya yang keliru itu banyak. Terutama ya entah keliru hurufnya atau seperti Al-Syamsiyah sama Al-Qamariyah itu kan itu malah jarang nemu benernya itu. Al-Qamariyah sama Al-Syamsiyah jadi gimana nih? Halaman 9 Romawi itu kan, halaman 9 Romawi seperti apa tulisannya? Al-Razi atau Ar-Razi seperti itu. Nah, itu kan di situ. Kemudian juga ini ada di Anda menulis seperti tansauna anfusakum, itu tansauna dengan wawu, dengan w ya kan, w. Padahal kalau Anda buka di Romawi berapa itu? Romawi 8 vokal rangkap, coba vokal rangkap itu haula pakai w atau pakai u? Vokal rangkap, pakai u kan, tansauna. Terus kemudian ada juga syaukani pakai w, bukan pakai u dan sebagainya. Itu ya setidaknya kurang teliti karena sudah mencantumkan pedoman transliterasi, kemudian tidak dipedomani, itu kan ya inkonsisten tentang itu ya. Dan saya temukan di transliterasi, bukan transliterasi, di footnote itu fontnya itu enggak seragam ya. Footnote beberapa nama-nama buku itu enggak seragam, artinya ada yang pakai bukan pakai Times New Roman ya, bukan yang ini loh, bukan transliterasi ini kan beda jauh dengan hampir jadi bukan transliterasinya ya, tapi anunya apa namanya, footnote, font, jenis fontnya. Nah, ini awal-awal banyak nih saya coret, cuman karena hampir setiap halaman jadi ya lumayan capek saya nanya. Ya nanti dianu aja di Ctrl A, kemudian langsung sesuaikan seragam jenis fontnya itu. Kemudian untuk font transliterasi itu pakai apa? Kalau transliterasi fontnya? Kalau yang ayat Al-Quran itu pakai apa nih, LPNT? Bukan, yang transliterasi fontnya pakai Times New Roman atau Times Arabic. Memang di pedoman Times Arabic ya. Karena
nggak tahu kok ada beberapa tuh yang kayak nggak apa ya, nggak sesuai gitu, enggak kayak beda gitu. ya beda kayak apa, beda kayak beda kesannya beda gitu, kesannya beda, nggak apa ya, nggak rapih, nggak rapih gitu. Jadi tapi ada yang pas gitu loh, yang lain tuh ada pas, amsilah tasbih ini ada pas pas secara anunya rapi seperti itu, enak jadi dibaca tuh, nggak apa sih, nggak beda banget itu. Kemudian juga yang inkonsistensi lainnya adalah SAW, SWT. Itu yang mana yang benar, pilih satu. SAW kecil kecil semua, pakai titik, enggak pakai titik. Bahkan Anda juga buat apa namanya, pakai singkatan yang Arab itu. Ini kok pakai ini tulisannya bahasa Indonesia kok SAW-nya pakai Arab itu. Jadi semacam kayak apa ya? Lompat gitu ya. Secara anu tuh lompatan berapa ya? Ya aneh gitu. Itu juga diperbaiki. Memang sih hal-hal yang mendasar sekali, teman. Kalau Anda lihat di buku-buku yang sudah dicetak ataupun buku akademik dan sebagainya, hal-hal seperti itu nggak ada gitu, nggak ada. Kemudian mungkin italik yang harus miring itu mungkin ada, nggak terlalu banyak ya, italik yang harusnya miring kan enggak. Sama ini yang banyak Anda itu. Nama seorang tokoh itu eh, tidak harus nama lengkapnya disebutkan terus gitu. Di paragraf, ya paragraf, apalagi di paragraf bab 4 ya, itu diulang. Jadi Asy'arawi disebut Muhammad Mutawalli. Itu pembaca itu jadi capek. Maksudnya jadi apa namanya, hal yang ya capek karena kan mengulangnya. Sebenarnya cukup Asy'arawi karena di awal sudah disebut lengkap, belakangnya biasanya itu kalau Anda baca buku atau jurnal atau sebagainya, itu misalnya Muhammad Mutawalli Asy'ari, selanjutnya dibaca Asy'arawi. Nah, itu maksudnya itu seakan-akan kalau nanti Asy'arawi maksudnya Muhammad ini gitu. Misal Fakhruddin Ar-Razi, selanjutnya disebut Ar-Razi seperti itu. Jadi udah Ar-Razi jadi itu bisa sudah apa namanya, sudah mafhum bahasa Ar-Razi itu. Jadi nggak diulang, makanya banyak banget diulang, itu banyak. Akhirnya ya numpuk ya, tebal gitu. Sebenarnya apakah baiknya menyebutkan nama mufasir dan tafsirnya atau cukup mufasirnya saja? Karena saya mau kalau dianalisa di pendapat-pendapat cukup di anu ya, di nama beliau, apalagi di awal sudah disebutkan memakai tafsir ini sudah saya cukup itu, dan cukup nama yang populer saja Ar-Razi, tidak harus lengkap kecuali nama-nama yang masih ambigu. Kalau orang Quraisy masih bingung Quraisy siapa atau apa sih, yang masih ambigu loh, masih ada orang berpikir ini Quraisy siapa dan sebagainya. Itu kalau sudah azam maksari pasti itu, jadi nggak perlu disebut Abu apanya Muhammad, ini nggak perlu saya rasa. Ini pengulangan yang saya rasa membuat jemu, membuat pembaca wah ini ulang-ulang lagi. Kemudian sebatas pengetahuan saya dulu itu ketika nulis penelitian, tulisan karya ilmiah itu hindari atau bahkan kurangi kata-kata ganti seperti dia, apalagi beliau. Ini banyak banget saya temukan beliau. Ini capek sampean juga, yang mana nih beliau ini. Beliau itu banyak banget. Nanti coba di define, kemudian beliau. Lah beliaunya itu diganti nama langsung aja. Maksud beliau ini adalah Asy'arawi, langsung Asy'arawi. Maksudnya beliau ini Al-Qurtubi, langsung Al-Qurtubi gitu. Nggak perlu karena ya apalagi aku, kamu atau saya itu nggak ada dihindari, hal itu dihindari. Ya tidak terlalu apa namanya, apalagi menggunakan kata beliau itu sangat inferior kecuali buku-buku non karya ilmiah gitu. Kemudian kalau gelar sih nggak sebanyak teman-teman yang lain ya, ada seperti imam seperti itu ada, cuman nggak jadi gelar doktor, profesor itu nggak perlu disebutkan dalam karya tulis ilmiah ya.
Kemudian saya ingin menanya ini nih, daftar isi aja menjorok, harus menjorok, paham menjorok yang daftar isi. Jadi kan subbab nih, bab ya, subbab A kan, setelah bab A, setelah A kan satu ya, antara antara A dan bab ini menjorok A-nya. A, B, C memang menjorok, tidak sejajar dengan bab. Nah, ketika A ke breakdown bawahan lainnya itu menjorok lagi, paham? Maksud saya ini A, anak kan menjorok, nggak lulus dengan bab, ya kan? Lah satu ini harusnya juga menjorok lagi. Ini sudah saya gambar ini 1 sampai 4 menjorok ke sini. Lah karena A kecil berarti lebih menjorok lagi. Jadi semakin kecil ini semakin menjorok gitu. Jadi kalau ini urut lurus ini, jadi membacanya kayak apa ya? Bingung ini masuk bagian mana gitu. Jadi coba perhatikan buku-buku yang itu, buku yang sudah sudah ada editor atau apa itu pasti antara A, B dan sebagainya itu semakin bercabang, semakin menjorok dalam. Sudah saya tanda ini semakin menjorok, buletin saya menjorok seperti itu. Sehingga orang baca itu, oh ini saya mau merujuk ini langsung enak secara visual, secara ini langsung. Kalau lurus seperti ini bingung antara membedakan diskursus epistemologi dengan pengertian itu apakah cabangan dari itu atau enggak, atau ini masih bingung karena lurus semuanya. Ini kan harusnya dua menjawab itu. Baik, terima kasih izin menjawab Ustaz. Ya. Sebenarnya sudah penulis usahakan beberapa kali dan menanyakan kepada teman-teman. Setelah penulis menjorokkan, misalnya nomor 1 dijorokkan nama penulis Ustaz. Nantinya jadinya malah rusak Ustaz. Kan itu mohon maaf Ustaz. Kan itu daftarnya otomatis. Ini sudah coba berapa kali itu, sebelumnya sudah coba. Sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh pembimbing ini. Tapi penulis coba beberapa kali selalu rusak Ustaz. Jadi kalau satu, saya kan A-nya dijorok nggak rusak. Tapi ketika satunya dijorok lagi, dia malah jadi daftarnya malah rusak Ustaz. Apalagi A-nya kecil itu rusak. Jadi makanya penulis kemarin karena mungkin sudah dicoba beberapa kali dan masih seperti itu, jadi penulis kembalikan skrip itu biar rapi berbeda. Tapi insya Allah nanti penulis akan belajar kembali terkait bagaimana cara merapikan daftar isi sesuai dengan arahan dari Dewan. Saya sepertinya ngerti maksudnya. Jadi gini, ketika Anda membuat A, habis itu 1, habis itu A kecil, ya, itu selesaikan dulu. A, B, C, D, E. Nanti baru ditulis, sudah selesai A, B, C, D, E, baru ditulis yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di bawahnya A. Nah, setelah selesai nomor 1, nomor 5, baru kamu kasih yang ini. Jadi enggak bisa 1, terus 2, terus 3, terus ini. Enggak, karena kalau kamu buat A, habis itu nomor 1, habis itu A kecil, itu pasti nanti kamu enter, pasti akan rusak. Yang saya ngerti maksudnya. Jadi caranya ditulis dulu selesai. Ini caranya. Misalnya di sini A. Ini A-nya diselesaikan dulu sampai I. Itu gini, nomor A nih, A ya, dalam desain teori ya. Ini A sampai apa? A sampai C kan? A sampai C. Nah, baru yang nomor 1-nya ditulis di bawahnya A. Sehingga tidak rusak. Berarti mohon maaf izin, berarti manual Iya, manual terus digeser-geser sendiri. Kita gitu saja ya. Kita juga begitu. Di tesis disertasi juga. Terima kasih. Sebelumnya memang penulis belum terlalu paham terkait data isi secara manual, karena penulis itu menggunakan data isi otomatis. Iya, tahu. Oke, jadi Atau mungkin dari tutorial-tutorialan banyak saya rasa untuk memperbaiki itu. ya, Biar enak membacanya, enggak Pusing. pusing juga. Ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, ini karena menurut saya tuh skripsi antum ini seperti percakapan di surat Toha itu, apa namanya, matil kabiyami nikaya Musa. Rumusan masalahnya satu, matil kabiyami nikaya Musa. Tapi Nabi Musa menjawab, olah ya asoya atau aku alaiha wa amshibi ala wa nami waliya fi ma'arib ukhra. Jadi rumusan masalahnya satu. Cuman Anda seperti Nabi Musa menjawabnya itu banyak seperti itu. Sebelum ke situ, saya ingin
bertanya, alur logika Anda dalam menulis latar belakang masalah itu seperti apa? Mulai dari ya secara apakah piramida terbalik atau seperti apa di latar belakang masalah? Berikutnya nih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, di sini penulis merangkai kerangka latar belakang atau rukun latar belakang. Yang pertama yaitu penulis menggunakan fenomena umum dulu. Setelah fenomena umum, penulis yang kedua yaitu terkait urgensi berpikir kritis. Yang ketiga, fakta dan realitas permasalahan yang ada, fenomena khusus, yaitu atau krisis lapangan. Yang keempat, selanjutnya yaitu penulis menguraikan tawaran solusi berbasis Al-Quran, gagasan utama. Yang kelima yaitu terkait kesenjangan penelitian, yaitu riset-risetnya apa. Dan yang keenam nantinya penulis akan menjelaskan secara penegakan ibu dan tujuan penelitian. Baik, ketika Anda menyebutkan ayat kemudian terjemah itu biasanya Anda tidak meluruskan ini ayatnya sama terjemahnya, sehingga akhirnya kan agak menjorok, kemudian makan space ya. Nanti dirapikan itu. Kemudian selanjutnya yang kayak SWTRA tadi ya, sama ini dipakai justify sama diharokatin yang Arab, diharokatin. Kemudian yang hadis-hadis itu harus ada takhrijnya secara setelah terjemah hadis riwayat apa gitu ya. Karena kan tidak semua tahu atau bisa melacak itu. Kemudian ini diidentifikasi masalah, ini ada space di sini, harusnya bisa ke sini ya. Nah, terlalu kemudian saya ingin bertanya, di judul yang Anda angkat kan epistemologi berpikir kritis dalam Al-Quran, kajian tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu apa sih? Tafsir maudhu'i itu pendekatan atau metode atau apa sebenarnya tafsir maudhu'i itu? Kan di pembatas masalah Anda mengatakan di situ di nomor 2 di pembatas masalah dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Metode atau pendekatan? Metode. Jadi bukan pendekatan. Pendekatan. Setahu saya pendekatan itu menggunakan pendekatan seperti pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan linguistik dan sebagainya. Kalau maudhu'i pendekatan saya kurang tepat di situ. Kemudian ini di fokus kajian masih nomor 2 pembatasan masalah. Itu kan Anda membatasi beberapa term ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Alasan Anda apa secara alasan akademik membatasi 6 itu? Ya 6 ini kenapa kok hanya 6 seperti itu? Secara ujuk-ujuk 6 itu dari mana asalnya kok? Apakah seperti apalah coba? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih. Sebenarnya pada awalnya penulis mencari sebuah penelitian kajian terdahulu dari para peneliti dahulu, dari skripsi, dari buku atau dari tesis. Di sini penulis mencari sebenarnya cara berpikir apa yang sebenarnya biasa dipakai oleh para peneliti terdahulu. Di sini ada kayak ada akal, tafakur, nadarol, tadabbur, tabayun, dan ulul albab. Ini banyak sekali kajian-kajian term ini yang dikaji, yang dikaitkan dengan berpikir kritis. Jadi term ini termasuk sebuah term yang apa namanya, yang yang memerintahkan untuk manusia untuk berpikir seperti itu. Jadi penulis membatasi 6 karena kenapa enggak banyak, karena mungkin menurut penulis 6 mungkin bisa cukup menjawab sebuah epistemologi berpikir. Berarti berangkat dari literatur review, bukan berangkat dari metode
Abdul Hayy Al-Farmawi yang dituliskan di penyajian data itu, maksudnya tema kemudian seluruh ayat atau seperti apa? Kan ada langkah-langkah tahapan maudhu'i yang Abdul Hayy Al-Farmawi. Jadinya sebenarnya betul di sini penulis pertama menemukan tema terlebih dahulu atas dari model Al-Farmawi yang nantinya penulis akan sesuai langkah yang sudah dijelaskan di bab 1 pada poin teknik penjelasan data. Di sini penulis menemukan terlebih dahulu tema utama apa, dan penulis selanjutnya akan menelusuri dan mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran terkait berpikir kritis, dan yang nantinya akan penulis jelaskan di bab 4 nanti, yaitu terkait penulis nanti melihat apakah di ayat ini ada asbabun nuzul dan musababah. Setelah itu baru penulis menjabarkan dialog lintas mufassir, dan nantinya akan penulis juga mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan berpikir, dan nantinya akan ditarik kesimpulan menjadi analisis sebuah bangunan epistemologi. Dari A sampai G, langkah-langkah tahapan Al-Farmawi yang dirumuskan Al-Farmawi itu semua bisa berhasil dilakukan atau ada yang di skip? Yang halaman 24. Nah, dari rumus apa ya, dari teorinya Al-Farmawi itu. Mungkin hadis ya ada, hukum usul ada yang saya tentang ya. Nah, apakah ada yang terlewat atau skip? Ada enggak? Secara belum menemukan. Oh ini kayaknya susah terus nggak menemukan. Ada nggak dari secara usaha penulis dari menguraikan di bab 4 ini, kalau penulis bisa jawab, ini bisa menyangkut semuanya karena sudah menentukan tema, terus menentukan ayat, dan melihat asbabun nuzul dan munasabahnya. Selanjutnya yaitu terkait menyusun pembahasan secara sistematis dan mencari hadis-hadis, dan nantinya seluruh ayat ini akan penulis kaitkan dengan analisis epistemologi. Gitu ya. Baik. Saya nanya seperti itu karena saya kesannya ketika membaca bab 4, 11 bab 4 itu Anda mencoba menerangkan ayat-ayat yang coba diangkat itu dengan perspektif beberapa mufassir yang Anda tulis di bab 1 sebagai tafsir klasik, pertengahan, dan kontemporer seperti itu. Dan saya menemukan kesan ada sisi-sisi komparatifnya. Meskipun itu tidak Anda batasi tafsirnya secara 3, 2, bahkan lebih 5 atau lebih. Kan ada beberapa mufassir yang Anda nukil, yang Anda coba kutip penafsirannya, tapi Anda tidak disebutkan di data primer ataupun di awal bab 4. Sebut saja seperti Ibnu Ashur, At-Tahrif wa Tanwir, itu kan Anda nggak ngikutin. Anda cuma secara global sebelum membagi mufassir klasik, pertengahan, kontemporer, seperti langsung atau bari ini langsung kan, seputi langsung. Hemat saya biar tidak kayak semuanya langsung ditumpuk gitu, suruh nggak dipilah-pilah gitu ya. Tafsir klasik antaranya adalah ini klasik semua, terus sedangkan pertengahan ini. Hal itu bisa enak runtut gitu loh. Pertengahan ini, apalagi dikasih nama mufassirnya dengan wafatnya, sehingga oh ini benar-benar wafatnya ini, sehingga tahun sekian, sehingga tahu kalau ini pertengahan atau kontemporer seperti itu. Terus kontemporer ini, tapi kan jadi satu memang kan, jadi kayak makan itu kayak pecel langsung satu gitu loh. Seperti itu. Dan sayangnya ada beberapa nama mufassir seperti Al-Baidawi nggak ada di kan. Ada kan Al-Baidawi dikutip kan? Ada, tapi nggak dikutip. Iya, nggak dikutip. Ini katanya cuma
bukan cuma nih, maksudnya ini kan disebut ini, tapi kok nggak ada di sini, kayak ada gitu itu loh ya. Nanti lebih nanti lagi. Terima kasih atas ini. Izin menanyakan, hal itu dijelaskan di deskripsi ayat sebelum masuk poin 1 atau di sebelum poin sebelum. Kalau saya nangkapnya di data primer kan ada menyebutkan nih, data primernya adalah mufasir klasik, pertengahan, kontemporer. Tapi Anda juga sudah numpuk di situ. Yang klasik ada yang di belakang, ada yang gitu ya, loncat-loncat gitu ya. Kemudian di awal bab 4 ada juga mengulangi hal demikian, cuman awal bab 4 halaman bab 4 itu halaman 189. 189 ya. Nah, itu analisis dilakukan dengan merujuk pada berbagai kitab tafsir muktabar, mulai klasik, kontemporer, hingga pertengahannya nggak ada, tadi katanya pertengahan gitu. Seperti itu, katanya ada pertengahan. Dan kalau bisa itu diruntut klasik, pertengahan, dan kontemporer. Untuk klasik adalah ini. Ya kan lebih ya, struktur gitu loh. Meskipun ada dalam menganalisa setiap ayat itu saya lihat sudah runtut klasik dulu ya kan, kontemporer ya. Tapi itu kan biar bagus, biar runut gitu. Terima kasih. Nah, jadi memberikan gambaran awal terkait Iya, ini klasifikasi apa. Meskipun akhirnya kan saya kesannya kayak komparatif, tapi ya nggak masa ya, nanti lah betul gimana ini. Terus di akhir itu ada beberapa pembahasan yang Anda tidak menganalisis. Anda sudah sajikan semuanya penafsiran itu, kemudian Anda nggak menganalisis secara ya minimal kesimpulan, atau ada yang kesimpulan atau ada yang setidaknya disambungkan dengan ya temanya itu apa gitu loh. Jadi dari kesimpulan ini subtema ini biar nyambung gitu, biar nggak miss secara bisa ditangkap ya. Jadi nanti setelah menganalisis perkara tersebut, terus setelahnya nanti dianalisis yang mengkaitkan dengan teori berpikir kritis. Tapi ini bukan komparatif ya, bukan mukorin ya. Tapi kesannya saya kayak mukorin gitu loh. Tafsir kayak diperbanding-bandingkan seperti itu. Karena kesannya seperti itu saya nangkepnya. Dan kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah Anda membatasi ayat yang dibahas itu. Padahal di bab 3 kan Anda lengkap, ada tabelnya, ya kan? Full ini ada sekian ayat, derivasinya ini dan sebagainya, semakna-maknanya, semakiyah madaniyahnya seperti itu. Ujuk-ujuk 44 hanya 2. Itu dari sekian puluh ayat kedua itu kayak nggak ada landasannya. Kok saya milih 2 ayat ini apa gitu loh. Paham ya, yang maksud ya? Dibatasi masalah 2. Batas masalah ya Ada berapa? kayaknya tiap ayat tiap term itu 2. Tiap term 2. Cuman nggak maksudnya alasan secara alasan akademik kok ayat ini kenapa seperti itu, sehingga menurut saya ya kayak ada jumping gitu loh. Kalau cara berpikir kritis, kenapa kok tipe 2 itu gitu loh. Kalau Anda memaparkan di sini ada takilu, kadang mengartikan memahami, kadang mengartikan apa itu yang satu lagi itu mengerti, berpikir, ya kadang berpikir juga gitu. Itu kan berbeda-beda, itu ada alasan kenapa dibatasi menjadi 2, alasannya apa gitu. Atau jangan-jangan yang mudah atau yang apa gitu kan ya nggak tahu gimana ada kok membatasi 2 itu dari mana gitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Dewan Pakti. Sebenarnya izin menjawab terkait mengapa penulis membatasi di setiap term itu ada 2 tuh. Sebelumnya memang pertama penulis menguraikan pada poin 1 itu terkait
terkait definisi dan derivasi. Pertama kan penulis sudah menguraikan terkait definisi secara etimologi bagaimana, secara terminologi bagaimana, dan secara derivasi bagaimana. Sebenarnya awalnya tadinya sebenarnya secara derivasi ini penulis hanya menjelaskan secara surat saja terkait derivasinya, terkait spasimen kali ada di surat ini. Tapi kalau bisa bilang ketika penulis bimbingan dengan dosen dengan pembimbing 2 diarahkan bahwasannya derivasi ini kamu menguraikannya secara paragraf supaya bisa jelas gitu, karena memang ayat-ayatnya yang mana yang diambil yang enggak. Tapi ketika penulis bimbingan dengan dosen pembimbing 1 Ada khilaf. Jadi Tidak. ketika diarahkan oleh pembimbing 1 katanya di setiap term dibuat tabel ya Mas, gitu, dibuat tabel di akal derivasi kali atau akar berapa ini berapa. Nah, tentunya dari banyaknya term ini, mengapa penulis membatasi 12? Reza, itu sesuai arahan dengan dosen pembimbing 2, yaitu setiap term kamu mengambil cukup 2 saja. Dan tentunya 2 ini penulis tidak langsung semena-mena mengambil ayat ini dan term ini. Nah, itu prosesnya gimana? Sebelumnya nyarinya itu. Terima kasih. Sebelumnya penulis melihat literatur kajian terdahulu, penulis membaca buku, melihat jurnal, melihat skripsi, tesis dan sebagainya. Penulis melihat bagaimana para peneliti ini menjabarkan term tafakur dalam Al-Quran seperti ini, dan ayatnya itu dijelaskan seperti apa. Nah, di situ penulis melihat di setiap termnya tafakur, biasanya ayat mana saja sih yang sebenarnya yang sudah biasa dikaji terkait makna berpikir. Ya berarti ada apa namanya referensi dari yang saya tangkap itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada beberapa kutipan yang apa adanya bahasa Inggris, kemudian terjemahnya itu di halaman 68 perbaiki itu ya. 68. Kemudian di tabel-tabel perbedaan derivasi itu saya rasa ketika memaknai ada makna yang berbeda, yang turun itu kadang melihat, memandang, kadang menunggu, di situ ada uraian juga. Kan ada memaknai tiba-tiba beda kan? Kenapa beda? Nah, itu mungkin bisa dilihat dari sisi wujudan nadhair atau izulu dan sebagainya gitu. Secara ringkas satu paragraf aja nggak usah panjang lebar ya. Itu. Ini menurut saya memang terlalu itnab menurut saya. Kalau itnab itu. Disertasi. Ya, itnab. Makanya kayak Nabi Musa tadi tanya satu jawabnya banyak, pengennya komprehensif gitu. Ketika biaminnya kayak Musa tuh apa? Gitu. Cocok nanti jadi calon dokter ya. Nanti Makanya yang dalam 153 saya tanyakan kenapa ada membahas tentang apa namanya konteks kontemporer gitu loh, padahal di bab di rumusan masalah tidak ada. Kalaupun masuk di kesimpulan harusnya ditambahi rumusan masalah kedua gitu. Sehingga ya bahasa saya Anda tidak menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Nah, kan sekarang kan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ada niatnya bagus ini komprehensif, ini sekarang secara kontekstual seperti itu. Nah, tawaran saya ya rumusan masalahnya dibuat sesuai yang sudah ada sebutkan. Kemudian itu tadi bab awal keempat udah revisinya dari saya hanya nanya beberapa aja. Yes. Okay. Nih, saya tanya. Saya nanya, ketika malaikat bertanya kepada Allah itu, kalau ataj'alu fiyya may yufsidu fiyya wa yasfiku dima, itu termasuk berpikir kritis enggak malaikat itu? Al-Baqarah ketika ini ja'ilul fil ardi khalifah. Kalau ataj'alu fiyya may yufsidu fiyya wa yasfiku dima, itu pertanyaan malaikat itu berarti
pertanyaan kan berangkat dari pikiran berpikir kritis. Apakah itu juga termasuk berpikir kritis? Mohon maaf, Ustaz. Artinya Ya, maksudnya kan nanyain kok Kok juga manusia sih? kok manusia sih, kan dia tukang bunuh, tukang Ya, tukang bikin rusak di kacau kabel di muka bumi. Ini kan pertanyaan kayak seakan-akan kritis kan. ya, mempertanyakan. Mempertanyakan kan, kenapa gitu. Itu termasuk berpikir kritis enggak? itu bisa termasuk berpikir kritis. Iya, apa tidak kan coba itu. Iya. 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 Ya, saya rasa mungkin ya di situ lah, meskipun nggak harus di bab 4 gitu lah ya. Itu contoh-contoh yang itu. Meskipun Anda fokusnya nggak masuk di pembatasan masalah, paling nggak ada di situ. Kemudian ada lagi ketika di surat Maryam itu Nabi Ibrahim tanya kepada ayahnya, lima tak butuh malah yasma wala yubsiru wala yang kasyai'a. Kan pertanyaan-pertanyaan itu kayak dialog seperti itu. Itu juga termasuk dalam berpikir kritis enggak? Bisa dikaitkan dengan itu tersebut. Dan tanya terus. Yang panjang kan yang di surat Maryam juz 6 itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan dijawab. Kenapa Anda menyembah dan sebagainya. Kemudian di Al-An'am juga tentang ro'a kaukaba. Ya, sebenarnya udah disebutkan ini Nabi Ibrahim kan, ala Nabi Ibrahim itu. Tapi kan Nabi Ibrahim kritisnya itu sudah melampaui masanya gitu loh sebenarnya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ya. Apa lagi nih? Ya, mungkin terakhir saya rasa ada karena ada saya rasa tadi mukorin itu harus dihilangkan di bab 5 lah minimal ya. Bab 5 itu kan bab 5 Anda di kesimpulan nyusunnya itu masih berdasarkan term itu. Jangan berdasarkan term. Tapi berdasarkan ini loh, sumber pengetahuan, metode berpikir, validitas itu. Jadi Anda, karena pertanyaannya bagaimana epistemologi. Jadi Anda jawab berdasarkan hasil penelitian, sumber pengetahuan, berpikir kritis adalah ini, ayatnya ini. Jadi bukan berangkat dari termnya, paham nggak? Jadi berangkat dari sumbernya apa, udah terangkan. Terus termnya ini, ayatnya ini. Maksudnya kesimpulannya gimana? Tapi bukan termnya ke balik gitu. Karena pertanyaannya kan epistemologi. Terus metode berpikirnya apa? Metode berpikirnya ada gini, termnya ini. Nah, validasinya apa? Ini seperti itu. Itu biar tematiknya terasa bukan kajian term itu. Jadi itu mungkin itu aja ya. Atau mungkin judul kecilnya diganti biar nggak terkesan tafsir wadui. Kajian apa? Analisis term apa gitu. Iya. Atau mungkin bisa ditambahkan oleh beliau. Habis sudah. Saya mau nanya ditanya semua sama beliau. Iya. Bisa izin menjawab di kesimpulan tadi sih. Iya. Oh jadi sebenarnya sebelumnya terima kasih atas masukannya. Jadi nantinya di kesimpulan ini kan penulis sebenarnya menguraikannya term ayat baru menjawab kesimpulan, menjawab rumusan masalah itu di halaman 326. Yes. Setelah penulis menjelaskan terkait kesimpulan term apa dan ayat apa, baru penulis menjelaskan terkait jawaban dari rumusan masalah di halaman yang ini. Setelah penulis menguraikan, baru penulis menguraikan terkait sumber pengetahuan itu apa. Oh, disimpulkan gitu. Jadinya berarti nanti terima kasih atas masukannya. Berarti nanti penulis akan Langsung to the point aja. langsung to the point ketika menyimpulkan nantinya ketika sumber pengetahuannya itu apa, nanti term dan ayatnya gitu. Jadi berangkat dari urutan ini, urutan bangunan epistemologi pada umumnya sumbernya apa. Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati penguji pertama, Dr. Ali Fitriana. Udah habis disampaikan beliau tadi. Soalnya ada orang ini loh, Mas Tato, bakso. Itu istrinya tadi itu pingsan, kemudian dibawa polisi ke RSUI. Tadi saya ngeliat fotonya, ya kok ada khawatir di WA bisa tulisannya modus, kemudian apakah benar apa tidak, saya cek konfirmasi ke RSUI,
ternyata iya sakit, kemudian ini mau dipulangkan gimana caranya, makanya kan khawatir jangan-jangan kondisinya darurat atau bagaimana. Mohon maaf tadi ya saya keluar masuk tadi. Tapi sambil sambil saya pertama kali jadi ini tebal banget ya, alhamdulillah. Eh, secara secara apa ya, saya bisa menangkap bahwa skripsi itu kan menggali ya, latihan untuk menggali sebuah data. Jadi bisa menggali data sampai 300 apa ya, 300 halaman itu menurut saya sudah sukses besar gitu ya untuk sekelas skripsi. Eh, Sehingga harusnya saya tidak bertanya banyak-banyak, dan kalau harus jujur, misalnya kalau yang kemarin saya kasih pertanyaan sekelasnya skripsi ya, harusnya sama saya kasih apa namanya, pertanyaan sekelas skripsi. Tapi setiap orang pasti punya ruang untuk berkembang, dan saya juga tidak ingin sampai berhenti di sini, pengennya berkembang, maka saya akan bertanya sesuatu yang mungkin lebih tinggi daripada kelasnya skripsi. Nah, di sini tadi dibahas ya, apa namanya, tentang sumber pengetahuan tadi. Nah, saya ingin memperjelas yang disampaikan Dr. Putriana dengan sebuah pertanyaan. Yang tadi saya sekilas membaca tulisannya Saudara Abdullah Mubarak, epistemologi berpikir kritis dalam Al-Quran. Niatnya, misalnya, niatnya itu adalah membentuk kerangka berpikir, tujuannya ya gitu ya, membentuk, menawarkan sebuah konsep bangunan atau bangunan berpikir atau kerangka berpikir, sehingga umat ini tidak di dalam banyaknya distraksi, kemudian overstimulasi, kemudian banjirnya data, itu bisa menyaring mana yang apa namanya, yang mana yang bisa diterima maupun tidak, sehingga tidak seperti hati bulel, yaitu mencari kayu bakar di tengah malam, tiba-tiba dikiranya kayu, ular dimasukin juga kan, gitu, dimasukin karung, akhirnya digigit. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya menurut Anda cocok mana menggunakan judul epistemologi berpikir kritis dalam Al-Quran atau metodologi berpikir kritis dalam Al-Quran untuk mencapai tujuan Anda? Metodologi. Cocok mana? Enggak, untuk tujuan Anda, tujuan yang saya mau tadi itu. Yang kamu ingin tawarkan itu kan epistemologi, kan berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana mencari sebuah kebenaran, kan gitu, epistemologi. Tapi bangunannya itu bangunan filsafat. Nah, kemudian jadi konsep, nah begini, konsepnya begini. Tapi kalau metodologi itu sudah teori pengambilan data, terus teori verifikasi data, sehingga menurut saya metodologi itu lebih mengantarkan Anda terhadap tujuan yang ingin Anda capai, dibanding ngomongin konsep yang belum tentu mereka bisa memahami konsep itu dan menerjemahkan. Kenapa tidak dikasih langsung metodenya seperti ini gitu. Nah, menurut Anda ini kira-kira untuk mencapai tujuan loh ya, saya nggak bilang ini buruk loh, nggak kan. Itu epistemologi atau metodologi? Baiknya. Untuk mencapai tujuan. Terima kasih sebenarnya atas pertanyaan. Sesuai dengan pertanyaan, lebih baiknya kalau lebih bagusnya itu judulnya itu metodologi berpikir kritis dalam Al-Quran kajian terminologi atau epistemologi berpikir kritis dalam Al-Quran. Kalau bisa izin menjawab, terus sebenarnya ketika metodologi, sebenarnya kalau bisa dilihat dari kesimpulan, metodologi ini bisa terjawab di metode berpikir itu sendiri. Di bagian di kajian kan
epistemologi itu kan ada 3 bagian, yaitu sumber pengetahuan, metode berpikir, dan validitas pengetahuan. Mm-mm. Kalau tadi pertanyaan itu metodologi, di sini sudah dipaparkan oleh penulis terkait metode berpikir itu sendiri, yaitu terkait integrasi teori berpikir kritis dengan nilai-nilai nantinya akan terjawab dengan metode Nadaro. Bagaimana yang di poin 4 itu, bagaimana yang berkaitan sebenarnya poin 2 sama poin 4 itu, bagaimana metode Nadaro ini menghancurkan misalnya metode Tarabur, metode Tabayun menghancurkan hoax dan inspirasi menjawab metode itu, dan selanjutnya Berenrod disembuhkan oleh Taka Tarabur, BBS Community disembuhkan oleh fungsi akal dan sebagainya. Jadi kalau lebih baik ke mana, mungkin ketika judulnya epistemologi ini bisa mungkin ketika para pembaca itu membaca penelitian skripsi ini, mungkin bisa menjawab sebuah metodologi, yaitu terkait metode berpikir kritis itu sendiri apa sih? Ya, berarti memang judulnya epistemologi ini hanya peta, itu aja peta. Nanti tujuannya adalah membuat peta konsep. Jadi membuat peta konsep, petanya. Karena sampai apa namanya kan peta, gitu ya. Apakah sampai menyimpulkan metodologi terapan dari Al-Quran untuk proses-proses berpikirnya. Misalnya sama ngambil ini loh prosesnya berpikir 1, 2, 3, 4 kata gitu. Nah, tapi kalau menurut saya ini lebih kepada peta konsep karena epistemologi. Ini buruk tidak. Jadi tapi tidak boleh berhenti di sini. Maksudnya setelah selesai epistemologi ini, maka mungkin di tesisnya Anda bisa mengembangkan dengan metodologinya. Metodologi yang sifatnya terapan. Kenapa kok tadi sudah disindir oleh Dr. Ali Fitriana bahwa Anda ingin mencari konsep tapi menggunakan term. Nah, jadi kalau misalkan kalau membuat peta konsep pakai term itu gimana ya? Sebentar, saya cari contohnya dulu. Misalnya tolong carikan saya misalnya bentuk-bentuk rumah sakit di Kota Depok. Nah, itu sama nyari di Google itu apa namanya filosofi rumah sakit itu seperti apa. Jadi apa namanya orang itu nyarinya, nah, terus kita ke rumah sakit mana nih dipilih? Ya pokoknya gambaran umumnya seperti ini. Jadi apa ya? Tentu ini nggak saya tanyakan kepada orang-orang yang mau tadi saya bilang ini ruang berkembang ya, orang berkembang. Nah, ya, saking bingungnya kita bertanya itu sampai Pak Ali tadi menunjukkan apa namanya menunjukkan jurus pamungkas. Umpama kalau yang diuji bukan Mas Luhur nggak ditanya kayak tadi. Kenapa mencari epistemologi tapi dari term? Itu jawaban sama tadi tidak memuaskan saya. Kenapa kok mencari cara berpikir padahal cara berpikir itu tidak dari misalnya ya, cara berpikir Ustadz Bisron, cara berpikir misalnya Ustadz Ali Fitriana. Oke ya. Terus sama cek dari ceramahnya beliau itu dari kata berpikir berapa kali disebutkan oleh Ustadz Ali Fitriana. Itu sama tidak akan menemukan cara berpikirnya. Justru yang sampai harus teliti itu adalah alurnya. Tadi Dokter Ali Fitriana mau bilang begitu. Ya, hampir sama harus cari di sini itu adalah alur integrasi rasio dan wahyu, walaupun tidak ada kata-kata misalnya tadabaro, nggak ada. Bahkan kalau Anda misalnya mau cari, justru kata-kata itu lebih diawali kata-kata qalu.
qalu innama nahnu muslihun. Itu kan sebenarnya apa ya? Kata-kata qalu itu jawaban. Logis atau tidak kita singkirkan dulu. Jawaban atas apa ya? Stimulasi berpikir yang disampaikan oleh Nabi. Qalu ataja'alu fiha mayufsidu fiha. Nah, jadi itu sebenarnya kata-kata qalu itu lebih cocok untuk dianalisis. Cuma sama mungkin nggak ketemu aja keywordnya apa gitu loh. Nah, ini saya kasih keywordnya gitu. Tapi ini bukan untuk di sini ya, bukan untuk apa nih di sini, nanti di pengembangan aja. Yang penting lulus dulu. Sama dengan ro'a kan. Saya kan makanya nadoro kan. Ro'a kaukaba kok ro'a gak masuk sebenarnya. Kan Nabi Ibrahim lihat. Iya, karena ro'a itu pakai ro'il ain. Gitu ya. Ro'a, iya kan? Jadi kan kecuali kalau kecuali bahasa Arab ya, madataro. Kalau madataro itu ya itu mungkin bisa. Jadi dipilah-pilah kata ro'a. Tapi justru data yang paling banyak itu di kata-kata qalu. Qalu. Tapi kalau qalu ini ya kalau menurut saya jujur itu kan memang dulu target saya. Apakah ada logical fallacy dalam Al-Quran itu kayak keywordnya di qalu. Tapi dari sini sama bisa menemukan nanti kira-kira nalar berpikir nih kalau logical fallacy dari qalu. Kalau sampean epistemologinya atau metodologinya itu ayat sebelum qalu, jadi yang perkataan nabinya. Jadi bagaimana yang dicek itu adalah alur berpikir nubuah. Bahasanya Gus Bah itu logika nubuahnya. Itu yang harus dicari sebenarnya sebagai bahan bakar utama ini epistemologi berpikir kritis. Karena berpikir kritis ini fa'ilnya di dalam Al-Quran itu kalau Allah enggak, bukan enggak, apa ya, bukan ada nggak berdebat Allah mendebat, ada sih ada Allah ya, fa'ilnya itu di Quran itu Allah sama Nabi, karena Allah enggak pernah salah ya. Kalau di debat jelas yang debat yang salah, itu gampangnya gitu. Terus kedua Nabi kalau ngomong sesuatu terus kok di debat, itu jelas keliru yang debat karena Nabi selalu berbicara in huwa illa wahyu. Karena pasti ya wahyu. Jadi justru yang harus dibangun adalah bagaimana para nabi itu alur pikirannya, alur mantiknya, premisnya bagaimana, ininya bagaimana, ini bagaimana. Kemudian dibandingkan dengan jawabannya. Qalu ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Loh, ini yang steril dari kesalahan itu malaikat. Kenapa kok diciptakan manusia? Nah, sejak awal keputusan Allah itu bukan menciptakan dunia yang steril, karena memang darul bala. Namanya ujian itu pasti ada jawaban benar dan jawaban yang salah. Misalnya kenapa kok diciptakan babi? Ya, supaya ada jawaban salah. A, makan yang boleh adalah makan daging sapi, daging ayam. C, daging babi. Ternyata ada yang jawab C. Ya berarti, loh kenapa diciptakan nggak dimakan? Ya itu jawaban yang salah. Udah tahu jawaban salah, kamu makan. Ya berarti kamu memilih yang salah kan gitu. Maka tidak darul bala. Ya maka selalu ada jawaban-jawaban yang salah. Dan ada orang-orang yang menjawab yang salah. Nah, tapi logikanya itu alurnya yang dicari. Karena benar tadi bagaimana sumber pengetahuan, metode berpikir, kan teman bilang SOP. Iya kan? Standard of procedure. Ya kan? Bagaimana prosedur kognitif Al-Quran. Nah, yang paling bagus yang Fatona. Ya Fatona ya Nabi. Nah, adapun nanti Anda memetakan itu dengan bahasa-bahasa modern tuh. Kata siapa? Nabi itu nggak kritis, nggak ada observasinya, nggak ada refleksinya, nggak ada analisisnya. Kamu bisa buktikan
semuanya ini ada dalam Al-Quran. Ini namanya di mana? Di alur. Makanya ini kelasnya sebenarnya kelasnya sudah kelas disertasi karena menemukan suatu peta yang mungkin lebih komprehensif atau minimal tesis lah, minimal tesis. Kemudian validitas pengetahuan, bagaimana cara mengecek syarat sah. Nah, ketika ada syarat, sama sudah menetapkan syarat validitas, kamu juga harus uji validitas di situ. Bagaimana kita tahu bahwa syarat sah kebenaranmu itu benar? Kalau Anda tidak pernah mencoba syarat itu untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, caranya bagaimana? Ya, standar wahyu bebas virus nalar, kemudian enggak. Coba, bener enggak ini? Jangan-jangan cuma omdo. Ketika dicek, rusak. Ini bagus ini Ustaz, rasional sesuatu karakter ayo coba Al-Quran misalnya. Coba satu perdebatan misalnya perdebatan saya perdebatan kalau di perdebatan logis biasanya jadalnya siapa? Jadalnya Nabi Ibrahim ya paling gampang ya. Nabi Ibrahim yang apa namanya ini yang ngancurkan ini siapa? Yang ngancurkan berhala. Tuh yang paling gede katanya. Tuh kapaknya dipegang. Gila ente, masa? Ya apa namanya? Patung bisa menghancurkan patung. Ya tahu nggak bisa ngapa-ngapain masih disembah. Nah, itu di situ syarat sah kebenaran yang harus kamu uji. Nah, bener nggak ternyata standar wahyu selalu dengan parameter itu kalau beliau apakah standar dengan standar wahyu, apakah bebas virus nalar? Itu kan memang tidak bebas virus nalar. Bagaimana ada orang menyembah sesuatu yang tidak bisa melindungi diri sendiri dan kamu minta tolong dia untuk melindungi dirimu? Itu kan tidak bebas virus nalar. Nah, berarti ini contek. Saya benar Pak, ini Pak, ada validitas ini pengetahuan. Berarti pengetahuannya Nabi Ibrahim lebih valid daripada pengetahuan kaumnya dan Raja Namrud, kan begitu. Nah kurs integritas tidak ada ilmu otak dan amal perbuatan nyata. Ya secara praksis memang jadi nggak bisa bergerak, patung sendi aja nggak punya, ya gitu, nyawa aja nggak punya. Lah ya sudah tahu begitu katanya. Udah tahu berarti itu ada integrasi antara ilmu apa, misalnya ilmu mekanik itu ilmu pergerakan. Jadi ilmu filsafat akalnya juga main, ya. Kemudian ilmu nalarnya juga main, kemudian ilmu mekaniknya juga main. Nggak punya sendi kok bisa ngayunkan kapak dari mana? Ini kan begini doang ini. Nggak punya sendi kok. Jadi itu integritas pengetahuan. Terus rasionalitas syariat. Membawa kemaslahatan umat lainnya. Misalnya apa maslahatnya Anda menyembah berhala? Maslahatnya apa? Aksiologinya apa? Aksiologi nilai yang mau dibangun apa? Ya, memang dia bisa bantu kamu kalau lagi kamu butuh duit. Nggak kan, nurunkan hujan juga nggak bisa. Paling dia kehujanan. Nah, kemudian karakter laut. Nah, ini validitasnya itu harus dibuktikan. Nah, habis itu relevansi kontemporer. Kemudian ada hoax, informasi. Karena yang saya mencek itu adalah sebenarnya kemampuan kognitif para umat Islam. Kok ngaji, kok sekolah, tapi kok ada S2, S1 yang sering kirim berita hoax di grup. Semua itu di forward. Itu kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bikuli masamia. Jadi kalau sekarang itu kafa bil mar'i kadiban memforward bikuli nala. Jadi dulu orang-orang itu dianggap bohong. Nanti kalau saya ingin tahu siapa pembohong, ciri-cirinya itu ya setiap kali ada WA langsung di forward. Itu dulu dianggap sebagai pembohong. Nah, ini belum tentu ngomongin ancaman hegemoni AI ini yang di bawah ini satu bahasan sendiri. Ya kalau mau ya dibahas. Tapi enggak apalah untuk sebagai clue ya untuk penelitian selanjutnya itu karena hegemoni AI itu merupakan
Masalahnya adalah kepala kita tidak eh, tidak terlatih karena menggunakan AI. Nah, nanti ini, nah AI itu sebenarnya melatih kognitif kalau AI diarahkan untuk praksis. Misalnya AI saya punya ide seperti ini, tapi kok gagal, tolong evaluasi. Nah setelah sama evaluasi AI, kamu pakai, kamu laksanakan, misalnya tata cara berdagang, tata cara untuk mengelola keuangan, kesalahan finansial misalnya, ya, atau kesalahan politik, misalnya dari itu kamu di evaluasi AI, kamu coba, kamu data, kamu review, kamu petakan masalahnya, dari itu AI bisa membantu sebagai dia tidak mengkhianati pendidikan. AI itu mengkhianati pendidikan berbasis teori, tapi dia tidak mengkhianati pendidikan berbasis praktek atau project project. Nah, saya sudah bingung nih. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Sejauh mana Anda menggunakan teori di bab 2 atau bab 4? Sejauh mana Anda menggunakan teori di bab 2 untuk bab 4? Sebenarnya terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Bang Uji. Di sini penulis sebagaimana dengan pada nyatanya skripsi itu, bagaimana bab 4 ini sesuai dengan kajian landasan teori di penelitian, bagaimana mengkaitkan teori landasan teori ini, menggunakan teori ini di bab 4. Ya. Yang pertama, penulis menggunakan teori berpikir kritis pada akhir setiap ayat. Setelah penulis mengkaji apakah di ayat tersebut ada asal nuzul atau munasabah, setelah itu penulis menguraikan sebuah penafsiran dari para penafsir, dan penulis menganalisis dengan teori berpikir kritis itu sendiri. Jadi bagaimana ayat ini mungkin bahasanya sangkut pautnya dengan teori berpikir kritis yang sudah dijelaskan pada bab 2. Dan tentunya untuk teori di bab 4 poin B, di sini penulis mengkaji bagaimana pada poin B ini bisa mengkaitkan, bisa menggunakan landasan teori di bab 2 pada poin 1, yaitu diskursus epistemologi, dan di bab 2 itu berpikir kritis, dan tentunya yang sudah penulis kaji secara deskripsi tafsir di poin A, dan penulis menganalisis dari landasan teori-teori itu tersebut menjadi sebuah poin-poin yang sudah ada hasilnya, yang tentunya yang dipaparkan di PPT ini. Oke. Indikator aja. Oke, itu kan jawaban ya. Coba lihat halaman 70, coba buka. 70. Dulu buka ya. 70. Di situ ada clarity, accuracy, relevance, depth, dan breadth. Saya ingin tanya, 5 kata ini, clarity, accuracy, relevance, depth, breadth, ini digunakan di bab apa tidak? Kalau digunakan tunjukkan saya. Itu berarti sama pakai bab 2 untuk bab 4. Ini kan pisau analisis nih. Nah, tunjukkan saya hasil pisau analisis 5 ini di bab 4. Kalau bukti bahwa pisaunya Anda pakai. Di halaman aja, di halaman. Contoh aja, contoh mana? Clarity-nya mana? Akurasinya di mana? Depth-nya itu di mana? Mana? Itu juga.
Sebenarnya pada landasan teori berpikir di sini tidak penulis masukkan semua di bab 4 itu. Jadi secara garis besar penulis mengkaji teori berpikir kritis itu apa, dan tentunya penulis tidak mengambil semua landasan teori dari berpikir kritis itu. Jadi ada beberapa yang tidak penulis masukkan di bab 4. Ini terjadi karena sampai terjebak dalam term. Jadi bukan kok nggak bisa dipakai, tapi sampai terbatasi oleh term itu, sehingga sudah mengumpulkan pisau analisis banyak ya, ratusan di sini, nggak dipakai gitu. Kenapa? Karena terjebak di dalam term yang term itu adalah term ontologis. Jadi wujud apa tidak wujud. Nadoro itu kan term itu kan term-term untuk menjelaskan bahwa ada loh tafakur secara ontologis. Kemudian nadoro secara ontologis ya. Kemudian ternyata ada loh, ada. Nah, masalahnya di sini adalah sampai ternyata terjebak di dalam term yang sifatnya ontologis, padahal judulnya adalah epistemologi. Gitu maksud saya. Nah, jadi di sini semakin menunjukkan bahwa saat kita meneliti sesuatu yang kurang konsisten ya, itu nanti akan menghambat dari tujuan penelitian itu sendiri. Bukan, tapi ini pengalaman yang baik ya, pengalaman yang baik. Makanya bayangkan ya, misalnya sama mengulik, yang diulik itu adalah tadi yang tadi itu yang banyak tadi itu yang 5 kali 5 berapa tadi? 25 ya. 25 yang tadi kita lihat. Tadi ya, sebelum terakhir. Nah, ini semuanya. Kalau Saman kasih ayatnya satu persatu, contohnya seperti itu. Contohnya yang 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. 5 kali 20. Misalnya 20 ayat ini Saman kasih. Atau misalkan cari aja misalnya yang satu ini 3 atau 2 yang mewakili. Ini mewakili. Nah, kemudian di sini tuh sudah standar wahyu, bebas standar, tapi 2, 8. Nah, di sini kamu bisa menggunakan kata-kata clarity di sini, akurasi. Nah, misalkan karena yang kami cari kan ontologi tadi ya, yang kata-kata fakaro tadi loh, itu jadi ontologis kan, jadinya. Jadi bukan kajian epistemologis, bukan kajian cara, kajian ada atau tidak ada. Konsep itu ada, kan ini. Ya ini membongkar. Nanti kita pilih di belakang apakah mau dibongkar, apakah judulnya disesuaikan. Nah, misalnya gitu. Biar cocok, Ustaz. Biar cocok. Biar cocok gitu. Nah, misalkan sama ambil 2 ayat. Yang pertama sebenarnya 2 ayat yang memenuhi 5 kriteria itu. Ini 2. Nah, kemudian ketika itu kan bisa bilang, misalnya dari pernyataan itu dari kan ya, misalkan dari sumber pengetahuan depth ini berarti masuknya ke metode berpikir depth ini, bukan ke validitas depth. Nah, dari sini dia masuk misalnya tadi ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan siapa yang menghancurkan berhala kita itu yang paling gede. Nah, di situ beliau itu masuk di dalam kedalaman berpikir. Ada pertanyaan atau pernyataan Nabi Ibrahim yang sangat memenuhi kedalaman berpikir depth. Nah, itu misalnya gitu ya. Nah, di sini sama tidak hanya karena di sini nggak ada nih tabayun, tadabbur, tafakur ini nggak ada. Itu depth nggak ada sini. Nah, tapi apakah benar tadabbur, tabayun, dan tafakur itu tidak depth? Nah, kamu bisa lihat bahwasanya dia kan melakukan, menstimulasi supaya orang itu ya tafakkarun.
kamu kok apa itu tuh yang paling gitu. Nah, itu namanya depth. Nah, ketika Anda menggunakan ayat tadi itu, maka kamu bisa menggunakan pisau analisis ini. Berarti apa namanya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu, misalnya ya upaya tafakurnya, bukan tafakur sih, bukan, kalau tafakur itu kan reflektif ya. Membuat orang tafakur itu apa bahasa Arabnya? Membuat orang lain agar tafakur. Iya, itu kan nggak pakai wazan tafa'ala ya, itu kan Nggak wazan ada. fa'ala mutawa'ah. Masih fa'al. Fa'ala. Mas nggak bisa juga fakara itu Iya, nggak ono ya. Masuk akola nggak ada ya. Nah, jadi intinya di sini membangun sebuah kedalaman berpikir. Cobalah kamu berpikirnya agak dalam dikit. Itu kamu minta tolong sama yang menyelamatkan dirinya juga bisa. Yang itu kamu ikut sembah nggak bisa menyelamatkan. Yang ini kamu sembah ini nggak bisa menghancurkan siapapun. La yanfa wa la yadur. Wa la yanfa'u li nafsihi wa la yadurru li ghairi. Gimana kamu bisa sembah? Nah, di sini namanya ada depth. Sehingga teori-teori di sini itu bisa kamu pakai di bab 4. Dan itu kan jitu sekali, saudara. Jadi itu kan jitu sekali. Jadi dari sini ya, dari sini sama dia. Nanti di sini teorinya, contoh misalnya Susilowati deh misalnya ya, halaman 12 sebelumnya 267. Di sini apa nih? Interpretasi, analisis, ya evaluation, explanation. Di sini kan bisa. Ini merupakan analisis. Berarti kalau Nabi Ibrahim itu termasuk analisis, evaluasi, eksplanasi, inferensi, interpretasi atau self regulation. Masuk mana? Beliau. Yang halaman 67 coba lihat. Nah, misalnya kisah Nabi Ibrahim yang yang bercerita tentang yang ketika ditanya menjawab siapa yang menghancurkan berhala kita itu yang paling gede. Nah, itu beliau itu analisis, evaluasi, eksplanasi, inferensi, interpretasi atau self regulation. Beliau memberikan apa? Kira-kira dari arah ini. Kecakapan berpikir kritis. Kecakapan mana? Itu kemahiran apa beliau? Beliau lagi ngapain? Lagi cerita FYI gitu. Oh gitu. Ya enggak gitu lah. Apa tujuannya beliau mengatakan itu yang paling gede? Analisis. Evaluasi. Beliau mengevaluasi perilaku kaumnya. Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa dari sini kemampuan retorika, kemampuan bayannya, bagaimana eksplanasinya, ya kemudian itu ini benar-benar Nabi Ibrahim itu memenuhi kecakapan berpikir kritis, gitu judulnya. Kan kamu jadi memuji Nabi, kata siapa Nabi kita nggak berpikir? Mana buktinya? Tuh, lihat nih dari analisis, beliau menganalisisnya itu tajam, evaluasinya tepat, eksplanasinya itu pas, dibilangkan fa'alahum kabiru. Jadi jelas. Nah, terus inferensinya itu kemampuannya untuk mengidentifikasi dan memilih unsur-unsur yang diperlukan untuk membentuk kesimpulan yang beralasan dan interpretasinya bagus, self-regulationnya juga bagus. Artinya beliau kalau di debat ya jawabannya debat. Makanya yang dikritik apa tuh jangan terus di debat terus takbir Allahu Akbar. Enggak. Jadi maksudnya kalau takbir yang di situ sifatnya lebih kepada meningkatkan hero, semangat, emosional gitu. Sehingga kalau di debat jangan takbir. Ya di debat ya dijawab supaya memenuhi kecakapan berpikir. Nah, inilah yang sebenarnya kamu kritik dari umat ini kan. Iya.
disenggol takbir. Misalnya gitu Bang, ya. Apa Islam nggak bagus dibom. Nah, itu kan sebenarnya tidak memiliki kecakapan berpikir kritis gitu ya. Masalahnya apa, solusinya apa? Nah, termasuk MBG pasti sama kritis. Nah, gitu saya kira itu ya, saya kira itu sih. Ini sudah jam 10:30. Harusnya ini sudah selesai. Jadi saya tadi yang pertama adalah andai saja yang tadi yang ayat-ayatnya itu lebih kepada ayat-ayat yang memang menjadi bahan-bahan epistemologis, bukan bahan ontologis. Ya, tadi kan Saman menunjukkan bahwa ada loh berpikir, itu sisi ontologi. Yang kedua, tadi saya yang di sini bahwa bab 2 itu kurang terpakai karena kesalahan yang pertama itu saya jelaskan. Jadi apakah mungkin dari sisi ontologi ini kemudian sampean gunakan bisa, tapi nanti afala tatafakkarunnya itu tidak pada term, tapi justru kepada konteks asbabun nuzulnya. Jadi mungkin kalau someone nggak mau ngerombak jauh gitu ya, munculkan di situ konteks, bukan teksnya, tapi konteksnya, karena di konteksnya itu kamu akan ketemu nalarnya, ketemu epistemologinya, gitu. Jadi kalau mencari ini kan itu kan term itu sudah ontologi banget ya, itu sudah nggak bisa diutak-atik kan. Nah, tapi kalau saya juga tahu kalau kamu harus mengubah seperti tadi saran saya, pengandaian saya, kamu akan merombak bab 3 bab 4. Nah itu kan ya Aku rombak. Mana aku perombakan? Iya. Tadi aku perombakan. Ya, aku perombakan ya. Tolong. Ini sebenarnya jadi tambah itnab Ustaz. Tapi kalau memang mau ditambahkan, munculkan di bab 3 itu tentang asbabun nuzulnya. Ayatnya ada berapa? 12 ya. Nah, itu munculkan. Nah, terus dari ayat 12 itu munculkan nalar epistemologinya. Jadi makanya kamu nggak usah munculkan ayat baru, tapi kamu bisa memunculkan nalar dari asbabun nuzulnya. Ini teks, ini konteks. Ini teks ya, ini konteks. Nah, di antara teks dan konteks ini ada nalar, nalar epistemologis. Bukan. Dari konteksnya itu bisa muncul teks. Ini kok bisa dari asbabun nuzul ini kok bisa masuk ke redaksi ini, nalar robbani. Maksud gimana ya Allah? Ngapunten Allah. Ini bukan nalar robbani. Gimana caranya? Bukan logos sih. Mantik juga sama ya. Iya. Ya kerangka berpikir aja lah. Hikmah. Bukan sebab, bukan ilat. Jadi kira-kira menakar logika apa yang kira-kira relevan. Nah gitu aja. Jangan bilangnya logika Allah, itu kurang aja. Bilang aja logika apa yang relevan untuk mengidentifikasi sababun nuzul sehingga muncul sebuah teks ini. Gus Pak pernah bilang bahwa seringkali teks itu didahului oleh konteks. Jadi didahului oleh peristiwa baru muncul ayat. Ada sih ayat-ayat yang turun, tiba-tiba turun gitu aja ada. Tapi ada juga atau tidak sedikit banyak ayat yang turun itu didahului oleh konteks dulu, baru muncul turun sebuah teks. Dari sisi nuzul, bukan azali, bukan dari sisi nuzulnya, supaya nggak keliru akidahnya ya. Nah, jadi setelah itu kamu tunjukkan di bab 3 asbabun pikirnya,
sehingga kamu bisa analisis epistemologinya. Nanti itu akan lebih memudahkan kamu di bab 4. Yang kamu munculkan adalah nalar asbabun nuzul ke ayat. Itu kamu munculkan di bab 4, kemudian kamu tambah sedikit-sedikit poles ya, 1-2 lah pakai teori di bab 2. Itu lebih baik saran saya daripada bongkar semua ayat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku promosi kedua. Terima kasih. Terima kasih Kiai Yusuf Siddiqi yang telah memberikan arahan, masukan untuk eksaminan dulu. Mohon juga dicatat ya arahan itu, dan nanti juga untuk bahan perbaikan. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah selesai ujian dan skripsi. Selamat kepada eksaminan dus. Jangan lupa revisinya nanti ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Pak. Sama-sama. Nanti kayak coret-coretan banyakkan coretan Pak Dr. Ali. Jadi ikut coretan beliau aja. Ya.